Oke, yuk kita langsung masuk ke inti masalahnya, paradoks kerja keras. Kenapa ya usaha yang kita keluarin mati-matian seringkali nggak sebanding sama hasil di rekening? Pertanyaan ini pasti pernah lewat di kepala kita kan? Kita lihat ada orang yang berangkat pagi buta, pulang udah larut malam, benar-benar kerja keras. Tapi anehnya, tiap akhir bulan keluhannya selalu sama. Duh, ini duit lari kemana aja ya? Dan ini yang penting banget buat dicatat. Mereka yang terjebak di siklus ini tuh bukan orang-orang malas. Mereka juga bukan orang bodoh. Jadi kalau kita mikir solusinya cuma, ya udah kerja lebih keras lagi, wah kita salah alamat. Masalahnya tuh jauh lebih dalam. Ini soal kesalahan fundamental dalam cara kita menjalankan hidup kita. Biar lebih kebayang, kita pakai cerita aja ya. Coba bayangin ada dua orang sahabat, namanya Andi dan Bima. Mereka ini start dari titik yang persis sama. Gajinya sama, tinggal di kota yang sama, mungkin kantornya juga sebelahan. Tapi lihat deh pola pikirnya, beda banget. Buat Andi, gaji itu tiket buat senang-senang sekarang. Buat Bima, gaji itu amunisi, modal buat membangun masa depan. Cuma dari satu perbedaan ini, kita bakal lihat nasib mereka bisa beda jauh 5 tahun lagi. Nah, pola pikir tadi itu langsung kelihatan dari kebiasaan sehari-hari mereka. Andi begitu gajian, langsung traktir teman-teman, nikmatin momen katanya. Kalau capek, solusinya healing, belanja atau jalan-jalan yang ngabisin duit. Dapat bonus, langsung upgrade gadget. Bima kebalikannya, gajian dibuka catatan, alokasiin dananya. Capek, ya istirahat aja di rumah, nonton film gratisan. Dapat uang lebih, dia malah mikir, ini duit enaknya dijadiin apa ya, biar bisa jadi lebih banyak. Nah, disinilah letak jebakannya. Kalau kita lihat dari luar, siapa yang kelihatan lebih keren? Ya jelas Andi dong. Dia kelihatan lebih hidup, lebih gaul, lebih menikmati hidup. Sementara Bima, wah palingan dicap kaku, gak asik, atau parahnya pelit. Ironis ya, jalan yang salah itu seringkali kelihatan jauh lebih menarik di permukaan. Tapi kan hidup itu maraton, bukan lari sprint. Coba kita lompat ke 5 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Gaji Andi memang naik, tapi pengeluarannya naik lebih gila lagi. Cicilan numpuk, stres juga nambah. Kalau Bima, gajinya juga naik, tapi sekarang dia punya dana darurat, punya investasi yang mulai tumbuh, dan yang paling penting, dia punya pilihan, dia punya kebebasan buat nentuin arah hidupnya sendiri. Jadi, dari cerita tadi, kita bisa lihat akar masalahnya. Ini bukan soal kekurangan uang, tapi soal pola pikir konsumtif. Sebuah mindset di mana semua input yang masuk, entah itu uang, waktu, atau energi, langsung dibakar habis jadi konsumsi. Nggak ada yang disisain buat membangun sesuatu yang lebih besar. Coba deh, kita pakai analogi ini. Bayangin hidup kita itu sebuah pabrik. Tiap hari ada bahan baku yang masuk. Kita punya waktu 24 jam, kita punya energi, dan tiap bulan kita dapat gaji. Semua itu kita masukkan ke dalam pabrik kehidupan kita. Pertanyaan besarnya adalah, apa outputnya? Apa yang keluar dari pabrik itu? Kalau semua bahan baku berharga itu cuma menghasilkan story Instagram yang besok hilang, atau rasa lega sesaat dari stres, atau barang-barang yang seminggu kemudian udah bosen, ya berarti pabrik kita rugi bandar. Bandingkan sama pabrik yang produktif, uang diubah jadi skill baru, waktu luang diubah jadi koneksi yang berkualitas, energi diubah jadi aset nyata. Ini bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal seberapa produktif pabrik kita. Oke, sampai sini kelihatannya simple banget kan? Logis, tapi ada plot twist-nya. Kalau teorinya sesimpel ini, kenapa banyak banget orang yang malah milih jalannya si Andi? Jawabannya, karena rintangan terbesarnya tuh bukan soal hitung-hitungan. Ini bukan pelajaran matematika. Rintangan terbesarnya ada di dalam kepala kita sendiri, yaitu psikologi. Dan inilah dia musuh utamanya. Sesuatu yang nggak kelihatan tapi kuat banget pengaruhnya. Yang bikin kita seringkali ngambil keputusan finansial yang nggak masuk akal adalah tekanan sosial. Kita semua ngerasain ini kan, takut dibilang, pelit banget sih. Takut ketinggalan tren alias FOMO. Panas dingin, lihat postingan teman yang liburan atau beli barang baru. Takut dijudge sama lingkungan. Nah, kumpulan rasa takut inilah yang jadi bensin buat kita terus konsumtif. Bahkan ketika logika kita udah teriak-teriak, stop. Akibatnya apa? Kita jadi terjebak dalam gaya hidup yang dibiayai oleh ego kita, bukan sama isi dompet kita. Kita beli barang bukan karena butuh, tapi biar dibilang mampu. Kita nongkrong di tempat mahal bukan karena pengen, tapi karena takut dianggap nggak gaul. Kita menjalani hidup yang disetir oleh ego, dan itu adalah utang yang bunganya paling mahal. Oke.
Terus gimana dong solusinya? Gimana cara keluar dari jebakan ini? Semuanya dimulai dari satu hal. Kita harus mendefinisikan ulang apa itu sukses. Coba kita pakai definisi baru ini. Sehat secara finansial itu bukan soal punya mobil paling mewah atau gadget paling canggih, tapi sesimpel ini, kemampuan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kenapa? Karena kita tahu kita punya kendali penuh atas hidup kita. Itulah kemewahan yang sebenarnya. Orang yang sehat finansial itu punya beberapa kekuatan super. Mereka bisa dengan tegas bilang tidak pada godaan belanja impulsif. Mereka jago menunda kesenangan sesaat demi keamanan jangka panjang. Mereka bisa bikin uang mereka kerja buat mereka. Dan yang terpenting, mereka jalan pakai peta mereka sendiri, bukan ngikutin peta orang lain. Jadi kalau saat ini Anda ngerasa capek, ngerasa udah kerja keras, tapi kok gini-gini aja, dengarkan ini baik-baik. Masalahnya bukan karena Anda malas, bukan karena Anda sial, dan jelas bukan karena Anda nggak cerdas. Mungkin Anda cuma belum mengambil alih setir kendali hidup Anda sepenuhnya. Dan kabar baiknya, setir itu selalu bisa Anda rebut kembali mulai hari ini. Pada akhirnya perbedaannya sesederhana ini. Orang yang terus-menerus kesulitan itu fokusnya selalu pada apa yang bisa mereka dapatkan hari ini. Sebaliknya, orang yang produktif fokusnya adalah pada apa yang bisa mereka bangun untuk hari esok. Jadi, pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri bukanlah berapa besar gaji gue, tapi pertanyaan yang lebih penting adalah dari gaji yang gue terima, berapa banyak yang berhasil gue sulap menjadi masa depan gue.